Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ernest Patria dengan NIM D100 210 212. Saya Siva Fajar Prayitna, NIM D100 210 215. Halo, perkenalkan, saya Kurnia Yulian Rizky dengan NIM D1002 10190. Yang pertama adalah definisi poligon. Adalah serangkaian titik-titik yang dihubungkan dengan garis lurus sehingga titik-titik tersebut membentuk sebuah rangkaian titik atau poligon. Garis tersebut memiliki panjang dan arahnya yang ditentukan dari pengukuran lapangan. Selanjutnya, tujuan dari poligon adalah menetapkan koordinat dari titik sudut yang diukur. Untuk data yang diukur yaitu besaran sudut-sudutnya dan panjang sisi-sisinya, yaitu jarak optis dan jarak datar. Yang ketiga adalah fungsi dari pengukuran poligon, yaitu untuk membuat kerangka, pengukuran titik tetap atau benchmark, pengukuran rencana jalan raya, kereta api, irigasi, daerah industri, perumahan, dan sebagainya. Keempat, sebagai dasar untuk pelaksanaan tempat pengukuran lainnya. Jenis-jenis poligon dimulai dari poligon terbuka, adalah poligon yang titik awal dan titik akhirnya merupakan titik yang berlainan, yaitu titik tidak bertemu pada satu titik. Contohnya seperti gambar pada berikut ini, yaitu titik awal atau titik A tidak sama dengan titik akhir atau titik 5. Yang kedua yaitu poligon tertutup, adalah kerangka dasar pengukuran yang membentuk poligon segi banyak yang menutup. Yang dimaksud menutup adalah apabila mulai dari titik 1, kemudian ke titik 2 dan seterusnya akan kembali ke titik 1 lagi, sehingga akan membentuk segi banyak. Fungsi dari kembali ke titik awal adalah digunakan untuk mengkoreksi besaran sudut pada tiap segi banyak tersebut. Untuk contoh poligon tertutup adalah seperti berikut ini. Selanjutnya adalah tahapan pengukuran poligon tertutup. Yang pertama, cara menentukan titik poligon. Yang kedua, letak titiknya di mana saja. Yang ketiga, alat yang dipakai. Yang keempat, data apa saja yang diambil. Yang kelima, cara mengambil data. Cara menentukan titik poligon. Yang pertama, tidak terlalu banyak sudut. Yang kedua, jarak antar titik harus sama. Yang ketiga, diusahakan tidak membentuk sudut lancip. Yang keempat, penempatan titik untuk memudahkan dalam membidik objek. Yang kelima, penempatan objek di samping objek yang mudah diingat. Penempatan titik poligon. Syarat penempatan titik poligon: A. Memudahkan untuk pelaksanaan pengukuran. B. Titik poligon harus dipilih pada daerah yang mudah dibidik secara langsung. C. Diusahakan titik poligon tersebut terletak dengan objek yang mudah dinamai, seperti pohon atau tiang listrik. Alat-alat yang dipakai. Yang pertama, teodolit, kemudian unting-unting, bak ukur, kompas, dan statif. Data yang diambil. Nomor 1, jarak antar titik atau patok. 2. Azimut awal. Yang ketiga, sudut dalam. Yang keempat, sudut luar. Yang kelima, pengipasan per titik. Yang keenam, mengolah data. Yang terakhir adalah menggambar menggunakan software AutoCAD. Titik poligon. Alat teodolit diletakkan di titik BM dan diarahkan ke CP1. Kemudian dicatat BA dan BB-nya. Maka akan ditemukan jarak antara BM dan CP1. Jarak titik BM ke CP1 adalah 40 meter. Lanjutnya dari CP1 ke CP2 dicatat BA dan BB-nya lagi, maka akan ditemukan jarak dari CP1 ke CP2 adalah 80 meter. Kemudian dari CP2 ke CP3 didapatkan 41 meter. Dari CP3 kembali ke BM didapatkan 82 meter. Ini adalah poligon tertutup segi 4. Kemudian adalah menentukan azimut. Cara untuk pengambilan azimut adalah pertama-tama menyiapkan kompas untuk mencari arah utara. Karena ini dari Google Earth, maka arah utara sudah tersedia. Setelah arah utara diketahui, set 0 alat dari arah utara, kemudian putar alat ke titik selanjutnya searah jarum jam. Maka sudut azimut akan diketahui.
Kemudian catat data azimut tersebut. Kemudian sudut dalam. Untuk mencari sudut dalam, yang pertama adalah letakkan alat semisal di titik BM. Kemudian set 0 ke arah titik CP1. Kemudian putar alat searah jarum jam ke titik CP3, maka sudut dalam akan diketahui. Rumus mengukur sudut dalam 2N dikurangi 4 kali 90 derajat atau N kurangi 2 kali 180 derajat. Dari rumus tersebut kita bisa mencari sudut dalam dari poligon tersebut. 2 dikali 4 dikurangi 4 dikali 90 derajat. 4 dikali 90 derajat sama dengan 360 derajat. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai poligon tertutup. Untuk sudut dalam poligon tertutup itu semisal kita menegakkan alat di titik BM. Nivo alat tersebut sudah seimbang. Kemudian kita mendirikan bak ukur di CP1, titik selanjutnya, dan titik sebelumnya di CP3. Kita set 0 ke arah CP1, dan kemudian kita putar ke arah CP3 searah jarum jam. Maka dapat diketahui sudut dalamnya. Setelah itu kita pindahkan alat ke CP1, dipaskan dengan patok yang kita buat. Kemudian kita set 0 ke arah CP2, titik selanjutnya CP2, dan titik sebelumnya yaitu BM. Kita mendirikan bak ukur situ. Kita bidik set 0 ke arah CP2, kemudian kita putar searah jarum jam ke BM, titik sebelumnya. Setelah itu kita pindah ke CP2. CP2 kita bidik titik selanjutnya yaitu CP3, kemudian kita mendirikan bak ukur di titik sebelumnya yaitu CP1. Kita putar alat searah jarum jam, maka dapat diketahui sudut dalam dari CP2. Kemudian kita pindahkan alat ke CP3. Kita mendirikan bak ukur di titik selanjutnya yaitu di titik BM dan titik sebelumnya yaitu CP2. Kemudian kita putar searah jarum jam, maka dapat diketahui sudut dalamnya. Sudut dalam dengan simbol yaitu beta BM. Di sini beta CP1. Di sini beta CP2. Di sini beta CP3. Untuk rumus mengukur sudut dalam yaitu 2N min 4 kali 90 derajat atau N kurangi 2 dikali 180 derajat. Di sini N itu banyaknya titik. Kita di sini menggunakan 4 titik. Jadi kita dapat diketahui 2 kali 4 dikurangi 4 dikali 90 derajat. Maka hasilnya yaitu 360 derajat. Maka hasil dari beta 1 yaitu atau beta BM, beta CP1 ditambah beta CP2, beta tambah beta CP3 itu hasilnya seluruhnya yaitu 360 derajat. Untuk mencari sudut luar. Untuk mencari sudut luar yaitu sebelumnya kita kan udah ketahui yaitu B beta BM. Nah, untuk mencari sudut luar dari titik BM tinggal 360, kan satu lingkaran itu 360. Maka 360 dikurangi beta BM. Maka kita dapat kali sudut luarnya.
Untuk titik selanjutnya sama juga, yaitu 360 dikurangi beta CP1. Maka kita akan mendapatkan sudut luar dari CP1. CP2 juga begitu. 360 dikurangi beta CP1. Maka kita dapat diketahui sudut luarnya. Untuk yang titik selanjutnya yaitu CP3, yaitu berarti beta 360 dikurangi beta CP3. Maka dapat diketahui sudut luarnya. Untuk pengukuran sudut yang dilaksanakan sudut luar, maka keseluruhan dapat dikontrol dari pengukuran karena jumlah sudut luar dari segi n. N itu jumlah titik yang kita buat harus sama dengan 2n plus 4 dikali 90 derajat atau n plus 2 kali 180 derajat. Bedanya apa? Untuk tadi yang sudut dalam itu 2n kurangi 4. Nah, sedangkan sudut luar itu ditambah. Jadi 2n plus 4 sama dikali 190 derajat. Nah, di sini kita terdapat 4 titik, yaitu BM, CP1, CP2, CP3. Jadi kita 2 kali 4 ditambah 4 dikali 90 derajat, maka hasilnya yaitu 180 derajat. Dari seharusnya koreksi sudut yang telah dikoreksi yaitu BM plus CP1, CP2 plus CP3 itu total seluruhnya harus 1080 derajat. Tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih. Nah, untuk pengipasan di poligon tertutup ini, pengipasan pertama kita mendirikan ke BM. Pengipasan itu kita mengipas situasi dan kondisi yang terletak di sekitar titik yang kita buat. Semisal kita mendirikan alat di BM, kita set nolnya ke arah CP1, kemudian kita semisal di titik ini di Masjid Nurul Hikmah itu titik 1, maka kita putar searah jarum jam ke arah CP1. Di sini teman kita harus mendirikan bak ukur agar diketahui BA sampai BB-nya. Kemudian catat semua data yang dikipas. Yang dikipasnya itu yang penting-penting saja, semisal kayak elevasi tanah, yang perbedaan tinggi tanah, sama kayak bangunan sekitar titik. Untuk melakukan pengipasan yang pertama harus dilakukan adalah titik BM set 0 ke arah CP1, kemudian diputar searah jarum jam di bagian titik yang akan dikipas, kemudian catat sudut ke dalam data. Dan jangan lupa di setiap titik itu kita harus mencatat tinggi pesawat agar diketahui tinggi titik tersebut. Setelah itu mengolah data poligon. Mengolah data poligon yaitu terdapat ada titik, batas benang atas, benang tengah, benang bawah, sudut, jarak, dan tinggi titik. Di sini untuk mendapatkan jarak yaitu rumusnya benang atas dikurangi benang bawah dikali 100. Maka dapat diketahui jarak antar titik. Kemudian untuk mencari BT yaitu benang atas ditambah benang bawah, benang atas ditambah benang bawah dibagi 2, maka diketahui benang tengahnya. Kemudian untuk rumus tinggi titik yaitu tinggi pesawat dikurangi benang tengah, maka dapat diketahui tinggi titiknya. Itu koreksi sudut, menghitung kesalahan sudut, menjumlah sudut dalam percobaan, jumlah sudut n kurangi 2 kali 180 derajat atau 2n kurangi 4 90 derajat. Ini rumus menghitung kesalahan sudut di titik sudut dalam.
Kalau sudut luar berarti N plus 2 dikali 180 atau 2N plus 4 dikali 90 derajat. Kemudian menghitung koreksi sudut-sudut. Selisih sudut di titik dibagi banyaknya titik. Kemudian sudut terkoreksi, sudut dalam plus sudut terkoreksi. Alfa HB ditambah alfa H. Untuk koreksi azimut yaitu azimut plus koreksi sudut kurangi 180 derajat. Nah, di sini penjelasan kita. Untuk mencari azimut di titik CP1, CP2, CP3. Bagaimana caranya? Nah, di sini kita harus mengolah data, yaitu harus terdapat titik, sudut dalam, koreksi sudut dalam, besar sudut setelah dikoreksi, jarak, sudut azimut, absis, koreksi absis, ordinat. Di sini kita terdapat 4 titik, yaitu BM, CP1, CP2, dan CP3. Dan jaraknya telah diketahui dari Google Earth, yaitu pada titik BM ke CP1 itu 40 meter, CP1 ke CP2 itu 80 meter, CP2 ke CP3 itu 41 meter, dan CP3 ke BM itu 92 meter. Dan semisal sudut azimut kita telah diketahui 102 derajat. Semisal di sini 102 derajat. Maka untuk mencari titik azimut selanjutnya yaitu semisal di sini alfa 1. Untuk mencari azimut di CP1 yaitu alfa 2, semisal alfa 2 ditambah 180 dikurangi beta BM. Beta BM ini apa? Beta BM ini sudut dalam. Nah, maka diketahui semisal 102 ditambah 180 dikurangi beta BM maka mendapatkan sudut azimut di CP1 atau alfa 2. Kok bisa? Nah, begini. Semisal kita misal nih BM ini kan merupakan azimut alfa 1. Nah, di sini 180. Maka alfa 1 ditambah 180 dikurangi sudut dalam ini. Sudut dalam BM, maka diketahui azimut CP1. Untuk yang CP2 itu semisal alfa 2 ditambah 180 derajat dikurangi sudut dalam dari CP1 beta CP1, maka diketahui alfa 3. Untuk yang CP2 berarti alfa 3 ditambah 180 dikurangi beta CP2, maka hasilnya yaitu alfa 4 ya, alfa 4 yaitu azimut di titik CP3. Jika sudah diketahui azimut tersebut,
maka bisa dimasukkan ke data sini yang tertera. Untuk sudut dalam semisal di sini totalnya yaitu sigma, jumlah kan sigma, berarti totalnya 358. Nah, kita kan sebenarnya kan punya 4 titik. 4 titik harusnya yaitu 360. Ini di sudut dalam. Maka 360 itu dikurangi 358. Nah, seharusnya koreksi sudut itu kan harus 360. Maka kita kurang maka kita kurang 2 derajat. Nah, koreksi sudut berarti koreksi sudut 2 derajat. Berarti selisih jumlah sudut selisih jumlah sudut berarti minus selisih berarti kurang, terus dikurangi dibagi minus jumlah titik berarti 0,5. Maka di sini di sini kita plus 0,5 semuanya. Plus 0,5. Jika setelah itu semisal di sini A, ini B, ini C, ini D. Jadi di sini yaitu A plus 0,5 dan seterusnya. Jika sudah koreksi sudut telah selesai, maka kita akan mencari absis. Absis itu kayak X sama Y. Semisal di titik pertama itu BN 0,0. Maka kita mencarinya yaitu rumusnya yaitu sin alfa, sin azimut awal dikali jarak. Berarti semisal sin berarti yang absis di BM1 yaitu sin 102 derajat dikali 40, maka hasilnya semisal X1, X2, X3, X4. Nah, setelah itu juga misalnya di sin azimut selanjutnya berapa. Kemudian di sini sigma dari absis itu lebih 0,14. Berarti seharusnya kan absis itu 0,0. Maka kita kelebihan 0,14. 0,14 itu dibagi 4. Jadi semisal di sini maka di sini itu koreksi absisnya berarti X1 ditambah selisih tadi semisal dari pembagian misalnya 0,14 itu dibagi 4, misal hasilnya B, maka ditambah B1 ditambah B berarti X2 ditambah B, X3 tambah B, X4 dikurang B, dikurang. Ini dikurang karena harus hasilnya 0,0. Maka di sini harus 0,0. Untuk yang ordinat itu cos alfa 1 dikali jarak. Semisal di sini hasilnya Y1.
Y2, Y3, Y4. Posisi sudutnya juga gitu. Semisal di sini 0,5, maka kita harus yang 0 plus 0,5 itu dibagi 5. Jadi posisi sudutnya berarti X1 ditambah semisal 0,5 bagi 4 itu hasilnya C. Berarti tambah dikurangi C, ini dikurangi C juga, yang X3 dikurangi C juga, X4 juga dikurangi C, maka di sini hasilnya 0,00. Untuk kepingin semisal kita buat X sama dengan 100, Y sama dengan 100, maka di sini kita bisa 100 semisal nih, kita buat di sini aja ya, X Y, ini 100, ini 100, berarti selanjutnya yaitu 100 ditambah X2 ditambah X2 plus B. X2 plus B berarti mau X2 kan X2 plus B itu koreksi sudut absis. Jadi 100 tambah X2B seterusnya. Itu juga dengan Y. Y berarti Y 100 ditambah, di sini kan Y tadi kan cos, berarti Y3 ditambah C. Y3 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 ditambah C. Berarti nanti 100 ditambah Y2 tambah C seterusnya sampai Y3 sampai Y4. Maka dapat diketahui nanti X sama dengan 100, Y sama dengan 100 di koordinat yang positif. Sekian dari penjelasan saya. Apabila ada kesalahan kata, apa yang kurang mengenakan di hati Anda, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.